Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, channel dimana kisah-kisah horor terbaik akan kami bawakan di sini. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Jenar Moksa. Ini kisahnya keren banget teman-teman ya. Tentang seorang pemuda yang bernama Mahesa yang baru beranjak dewasa ingin membuktikan pada orang tuanya bahwa dia bisa berkembang. Dia memiliki ambisi untuk menjadi pengusaha sukses. Tapi ternyata ambisi dan juga tekanan besar dari kedua orang tuanya inilah yang justru membawa Mahesa ke jalan yang sesat. Wah, kira-kira sesesat apa nih Mahesa ini? Karena judulnya ngeri banget ya. Pesugihan jual keperjakaan. Wow. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budek horor. Pesugihan jual keperjakaan pemilik warung nasi pecel. Berjam-jam fokus menyetir, Mahesa Bramantio menahan gejolak di dada. Kata-kata yang akan ia ucapkan nanti bukan sekedar pengakuan, melainkan pemicu amarah yang pasti meledak tanpa ampun. Mobil Alphard hitam yang ia kemudikan terus melaju meninggalkan Ngawi, membelah jalanan menuju Solo. Menjelang maghrib, akhirnya laju mobil berhenti tepat di depan rumah joglo besar. Mendung menggulung tebal di atasnya, membuat suasana berat dan menekan. Begitu pintu jati terbuka, Mahesa langsung berhadapan dengan sosok pria berkumis tebal yang berdiri tegak di teras rumah. Celana cingkrang hitam dan kaos putih polos melekat di tubuhnya yang masih kokoh. Namanya Sutrisno, ayah Mahesa. Sorot matanya tajam, dingin, tanpa sedikit pun ruang untuk kelemahan. Mereka berjabat tangan singkat, tanpa kehangatan, tanpa basa-basi, seolah bukan bapa dan anak yang sudah setahun tak bertemu. Sutrisno berbalik tanpa berkata apa-apa. Dia melangkah masuk ke ruang tamu yang megah, lalu duduk gagah di kursi jati berukir, menyilangkan kaki sambil menghisap cerutu dengan tenang, menunggu, mengukur, menekan. Itulah kebiasaannya. Di hadapannya, Mahesa duduk, jemarinya saling mengunci erat menahan gemetar. Setelah hening panjang dan menyesakan, Mahesa memberanikan diri membuka suara. Maaf, kedatanganku ke sini bukan untuk mengembalikan uang modal waktu itu. Seketika itu juga, Sutrisno menghentikan hisapan cerutu. Tatapannya berubah lebih tajam, kakinya yang semula disilangkan langsung mengentak lantai keramik. Apa kamu bilang? Kamu tidak datang untuk mengembalikan uang modal itu? Ucap Sutrisno mengulang. Bukan karena tak mendengar, melainkan memastikan tak salah menangkap. Mahesa menelan ludah. Dadanya naik turun, tapi memaksa tetap bicara. Iya pak, aku datang untuk minta tambahan modal. Usahaku masih bisa diselamatkan asal ada suntikan dana. Aku yakin bisa bangkit. Diam! Bentak Sutrisno, suaranya meledak seperti petir di dalam ruangan. Dalam sekejap, brak! Tangannya menghantam meja kayu jati dengan keras. Asbak di atasnya terpental jatuh. Puntung rokok berserakan di lantai. Mahesa refleks bangkit, memungut asbak itu bersama puntung-puntung yang berceceran. Lalu kembali duduk, dadanya lebih berdebar dari sebelumnya.
Sementara Sutrisno menatapnya dengan amarah yang tak lagi ditahan. Setahun penuh. Setahun kamu seperti orang hilang tanpa kabar. Lalu datang menginjak rumah ini bukan untuk bayar hutang, tapi malah bawa muka setebal itu. Minta tambahan modal. Kamu pikir bapakmu ini apa? Ha? Geram Sutrisno penuh tekanan, tatapannya semakin bengis. Tak sadar bila merobek harga diri anaknya sendiri. Uang setahun saja belum kamu kembalikan. Sekarang berani minta lagi. Gak ada otak. Tambah Sutrisno penuh cemooh. Ya, Sutrisno sengaja menyeret ingatan putranya dalam kurun waktu 1 tahun. Uang modal yang dipinjamkan harus sudah dikembalikan. Itu perjanjian yang telah mereka sepakati meski hanya secara lisan. Mahesa menunduk dalam. Dia faham kemarahan bapaknya, tapi apalah daya. Lokasi usahanya yang strategis di sekitar Pasar Besar Ngawi dekat Jalan Ahmad Yani itu ternyata tak sesuai harapan. Ia membuka usaha kuliner, warung nasi pecel dan ayam kampung goreng khas Ngawi. Apesnya, belakangan pendapatan bahkan tidak mampu menutup biaya operasional. Sebelum kemarahan bapaknya semakin membabi buta, Mahesa lekas bicara, mempertahankan sisa harga diri. Sempat jalan, Pak. Bahkan omset di luar ekspektasi. Cuma 3 bulan terakhir ini drop. Kalau tidak begitu, aku sudah bisa mengembalikan walaupun belum sepenuhnya, Pak. Sutrisno menyabar, tak memberi celah sedikit pun. Alasan. Orang gagal itu selalu punya alasan. Lanjutnya mencibir dengan ekspresi merendahkan. Tatapan merobek harga diri Mahesa tanpa ampun. Lalu kalimat demi kalimat keluar dari mulutnya tanpa saring, tanpa jeda menghantam bertubi-tubi. Dari dulu kamu itu keras kepala. Berhenti kuliah, minta dikasih modal, ngotot. Katanya mau buktiin diri. Tapi apa hasilnya? Ha? Nol. Nol besar. Wirausaha. Itu yang kamu bangga-banggakan. Dan ini hasilnya sekarang, ha? Gelar gak punya, ekspektasi tok yang tinggi. Omong kosong. Suara Sutrisno menggema ke seluruh penjuru rumah besar itu, memantulkan kemarahannya. Di dalam kamar, ibunya Mahesa, Sukaisi, terbangun. Ia segera keluar dengan langkah cepat, bahkan tak sempat merapikan rambut, apalagi membetulkan dasar yang kusut. Begitu tiba di ruang tamu, ia langsung berdiri di samping suaminya. Tangannya berkacak pinggang, wajahnya keras, menatap Mahesa tanpa sedikit pun simpati. Jadi ini, maksudmu datang ke sini? Minta uang lagi? Kamu kira ibu sama bapakmu ini mesin cetak duit, ha? Bang gitu, semprot Sukesi tajam. Dulu kamu ngotot, dia butuh gelar lah. Katanya mau sukses pakai cara sendirilah. Sekarang apa? Hah? Apa yang kamu buktikan? Malah jadi beban orang tua. Lanjut Sukesi, kecewanya berubah jadi hinaan. Mahesa mengepalkan tangan di atas lutut, rahangnya mengeras. Dia memang selalu berpikir gelar bukan jaminan kesuksesan, tapi saat ini di hadapan kedua orang tuanya, keyakinan itu sedang diinjak-injak. Dan sebelum hancur, Mahesa membela diri. Aku belum gagal sepenuhnya, Bu. Aku cuma butuh 1 kesempatan lagi. Kesempatan? Kesempatan itu buat orang yang tahu diri, bukan buat orang gagal tapi masih keras kepala. Sambar Sutrisno, matanya tajam seperti pisau. Dia menyusul berdiri, congkak, dan tidak berhenti di situ. Kata-katanya terus menghantam. Kamu ini tidak belajar dari kesalahan. Usaha gagal bukan evaluasi, malah mau nambah hutang lagi. Dari situ saja, pola pikir otakmu itu udah salah. Aku nggak mau nombok ya, bisa bobrok karena pola pikirmu. Untuk meredam emosi sendiri, Sutrisno kembali menghisap cerutu dalam-dalam.
Mahesa memanfaatkan jeda itu. Dengan sisa keberanian ia kembali bicara. Aku belum gagal sepenuhnya, Pak. Aku cuma butuh kesempatan sekali lagi, Pak. Sekali. Tubuh Sutrisno seketika condong ke depan, tangan kirinya dikibaskan ke depan wajah Mahesa penuh ejekan. Elah, kesempatan sekali-sekali. Itu artinya minta modal lagi kan? Hah? Begitu kan? Meski malu, Mahesa mengangguk cepat. Iya, Pak. Betul, Pak. Enggak ada. Potong Sutrisno. Keputusannya mutlak. Tidak ada suntikan dana. Usaha saja sendiri sana. Hah? Terserah kamu. Betul. Putar sendiri otakmu cari modal. Jangan bikin renyek orang tua. Sambung Sukesi. Berani mutusin mandiri, berarti tanggungan orang tua wis lepas. Ya, uang 150 juta waktu itu bukanlah nominal kecil, meski bagi mereka yang tergolong orang berada di daerah itu. Kalimat demi kalimat dari Sutrisno dan Sukesi kemudian saling sahut tanpa memberi jeda. Ruang tamu itu berubah seperti ruang sidang. Sementara Mahesa berdiri sebagai terdakwa dan kedua orang tuanya hakim sekaligus algojo. Tak ada kesempatan pembelaan. Sementara kalimat yang sudah Mahesa susun sejak dari Ngawi lenyap. Sepanjang itu Mahesa ingin melawan, ingin menjelaskan, tapi tahu akan sia-sia di hadapan dua orang yang hanya melihatnya dari satu sisi, kegagalan. Hening panjang akhirnya jatuh. Baik Pak, Bu. Kalau memang tidak bisa, aku pamit balik, ucap Mahesa. Ia membungkuk hormat, lalu mengulurkan tangan. Saat tadi respon, ia tetap meraihnya, mencium punggung tangan sang ibu dan bapaknya bergantian. Setelahnya, Mahesa berbalik, melangkah keluar di teras. Ia berhenti sejenak, bukan karena ingin kembali meminta, tidak, tapi karena hujan deras yang tiba-tiba saja mengguyur. Akan tetapi, tak ada suara ibunya menahan atau bapaknya memanggil saat Mahesa mulai berjalan menembus hujan menuju ke arah mobil yang terparkir. Begitu sudah duduk di balik kemudi, Mahesa menarik nafas dalam. Ia mengeringkan wajah dengan tisu, sekaligus air mata yang menggenang. Sekilas, ia melirik ke arah teras. Sutrisno dan Sukesi masih berdiri di ambang pintu. Wajah mereka masih diliputi kekecewaan, tak terima dengan kegagalan. Dengan legowo, Mahesa menurunkan kaca sedikit, melambaikan tangan dengan senyum yang dipaksakan. Setelah itu, menyalakan mesin dan pergi setelah membunyikan klakson tanda pamit. Mobil melaju membelah jalanan Solo di tengah hujan deras sepanjang jalan, seolah ikut melangsa atas keputusan Mahesa. Saat menatap wajah sendiri di kaca spion, Mahesa tersenyum pahit. Ia tidak pernah berniat pulang membawa kegagalan. 1 tahun penuh berjuang, dan sialnya yang ia dapatkan bukan dukungan, melainkan hinaan yang menelanjangi harga dirinya, sekaligus mengikis habis iman yang selama ini ditahan mati-matian. Sejak berangkat, Mahesa sudah sadar, pulang membawa kegagalan sama seperti masuk ke sarang serigala. Tapi justru karena itulah ia tidak akan menyerah. Dan kini, apapun caranya, mobil terus melaju melintasi jalanan yang rata diguyur hujan sampai jalur Ngawi. Wiper bergerak cepat, tapi pandangan Mahesa tetap terasa buram, bukan karena hujan, melainkan karena pikirannya yang penuh. Begitu sampai, Mahesa tidak menuju ruko tempat usahanya, justru membelokkan arah ke rumah Wildanto pamannya. Di tengah malam buta, mobil berhenti di halaman rumah bagus di desa Karanganyar. Mahesa turun, lalu berlari kecil ke arah teras. Dia berdiri di depan pintu, mengibaskan air hujan di rambutnya, lalu mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Begitu pintu terbuka,
Paman Wildanto sendiri yang muncul di ambang pintu, matanya mengernyit, lalu berubah terkejut. Loh, Mahesa, tumben malam-malam begini datang. Ada apa? Tegur Paman Wildanto. Dia heran. Mahesa tak pernah berkunjung selarut itu. Biasanya sore, itu pun sebelum datang selalu memberi kabar sebelumnya. Gak ada apa-apa, Paman. Cuma sembek aja di rumah, jadi pengen kesini. Jawab Mahesa berusaha terdengar biasa. Oh ya wes, syukurlah kalau begitu. Ayo masuk. Bahasa begitu malah diri di luar, nanti sakit, kata Wildanto mengisut memberi jalan. Mahesa lekas masuk, lalu duduk di ruang tamu. Sementara Paman Wildanto ke belakang berbincang sejenak, lalu kembali lagi duduk berhadapan. Sesaat kemudian Budi Ngatira muncul menyambut dengan senyuman ramah. Ia membawa 2 cangkir teh panas. Begitu selesai menaruh, Budi Ngatira mengarahkan jempolnya. Silakan diminum, Mahesa. Terusin saja ngobrolnya ya. Bude pamit istirahat dulu. Oke, monggo Bude. Terima kasih. Maaf sudah merepotkan, balas Mahesa. Budi Ngatira hanya mengulas senyum hangat, lalu kemudian pergi. Akhirnya, Paman Wildanto yang penasaran dengan jam kunjungan sang keponakan itu mengulik. Mahesa, aku lihat wajahmu itu bukan wajah orang yang sumpek biasa. Ayo, cerita ke Paman. Ada apa datang ke sini tengah malam buta? Namun Mahesa justru bergila. Enggak, bukan apa-apa Paman. Aku cuma lagi capek aja. Betul, selidik Wildanto tak percaya. Alisa mengernyit. Tiba-tiba Mahesa gelagapan. Betul Paman. Aku susah ngomong ya. Aku bingung. Ya sudah, kalau memang belum siap cerita ndak apa-apa. Tidur saja dulu, sudah malam. Besok saja dibicarakan kalau memang datangmu ke sini ada perlu. Tanggap Paman Wildanto berniat mengakhiri percakapan, tapi Mahesa berubah pikiran. Ia mencekal pergelangan tangan pamannya. Paman tunggu. Aku lagi dalam masalah besar, Paman. Wildanto kembali duduk, wajahnya berubah serius. Nah, betul kan dugaan Paman? Ayo cerita. Masalah apa? Akhirnya Mahesa menumpahkan seluruhnya sambil sesekali menarik nafas kasar. Matanya berkaca-kaca saat harus mengcopy paste kata-kata ibu dan bapaknya. Sementara Wildanto menjadi pendengar yang baik. Dia paham benar bagaimana sifat kakak kandung dan iparnya itu. Aku bingung. Harus gimana lagi, Paman? Aduh, Mahesa mengusap wajah kasar. Paman Wildanto berpindah duduk bersebelahan. Dia menepuk bahu sang keponakan. Begini, kalau kamu benar-benar ingin bangkit, sebenarnya masih ada jalan. Tapi jalan ini jalan pintas. Kamu kan tahu sendiri pamanmu ini seperti apa. Mahesa yang sudah menunggu momen itu menoleh cepat. Ia menimpali. Selama itu bisa menyelamatkan aku siap Paman. Jalan apapun, makanya aku kesini Paman. Tapi Wildanto justru menggeleng. Hal seperti ini tidak bisa dibicarakan sembarangan. Kamu pikiran dulu matang-matang, Mahesa. Jangan pakai emosi. Ini urusan seumur hidup. Setelahnya, Wildanto berdiri, tak memberi ruang bantahan. Ia menepuk pundak keponakannya lagi. Sudah malam, ayo istirahat. Kamarmu sudah disiapkan sama budimu. Tidur dulu sana. Siapa tahu besok pagi kamu berubah pikiran. Meski berat hati, Mahesa mengangguk. Baiklah Paman, silakan. Setelah menghabiskan sebatang rokok, Mahesa menyusul istirahat. Tapi di dalam kamar, ia cuma menatap langit-langit. Hutang gaji karyawan, hinaan orang tua, itulah yang berputar di pikirannya. Di pagi harinya, selesai mandi, Mahesa keluar. Matanya merah karena semalaman suntuk, tidak tidur barang sedetik pun. Ia menemui Paman Wildanto di ruang depan. Paman, aku sudah pikirkan. Aku siap.
Keputusanku tidak berubah, tutur Mahesa begitu duduk berhadapan seperti semalam. Yakin? Tanya Wildanto. Yakin, Paman. Niat sudah aku kiblatkan, jawab Mahesa tanpa ragu. Kalau begitu kamu mujur, langkahmu dituntun takdir ke jalan itu. 3 hari lagi bulan Suro, ujar Paman Wildanto. Tapi dalam 3 hari itu, kamu berubah pikiran, jangan datang. Berarti takdirmu tidak terhubung. Ngerti? Mahesa mengangguk. Ngerti, Paman. Hari itu, kesepakatan dibuat, tinggal menunggu keberangkatan yang tidak sembarangan waktu bisa. Mahesa pulang setelahnya, berburu dengan waktu. Sebelum karyawan datang, ia sudah harus sampai di toko. 3 hari terasa panjang bagi Mahesa. Siang dan malam seperti tak lagi punya batas. Hinaan orang tuanya terus terngiang. Dan satu keputusan yang selama ini ia hindari justru diambil, jalan pintas. Malam 1 Suro akhirnya datang. Mahesa ke desa Karanganyar. Begitu sampai, Paman Wildanto duduk di kursi kayu sudah memakai pakaian rapi. Mahesa bergegas turun, melangkah tergesa naik ke teras. Ia duduk berhadapan. Sudah kamu pikirkan matang-matang? Tanya Paman Wildanto. Sudah, Paman, aku siap. Bagus. Lalu apa saja yang harus aku siapkan? Syarat apa saja, Paman? Tanya Mahesa, hal yang semalaman sempat terlintas di kepalanya. Tidak perlu repot-repot beli apapun di sini. Kita pasrahkan semuanya di sana. Juru kunci yang akan menyiapkan. Kamu terima beres, jawab Paman Wildanto. Syukurlah kalau begitu, Paman. Paman Wildanto mengarahkan telunjuk ke depan. Yang penting satu, niatmu sudah bulat. Itu yang paling mahal, karena itu bentuk hasil. Kalimat terakhir membuat bulu kuduk Mahesa seketika meremang. Artinya bukan jaminan 100%. Hari itu juga mereka berangkat. Mobil Alphard hitam melaju meninggalkan Ngawi. Jam berputar. Jalanan yang awalnya ramai perlahan sepi. Lampu kota menghilang digantikan gelap. Mahesa menyetir dalam diam, sesekali melirik ke kanan, ke arah pamannya yang duduk tenang. Karena bagi pria itu, perjalanan menuju jalan pintas itu hal biasa. Akhirnya mobil melaju ke arah selatan, meninggalkan jalur utama, masuk ke jalan yang semakin sempit. Mereka menuju kawasan pesisir selatan, arah pantai Parangtritis, terus menyusuri jalur gelap menuju tempat tujuan, satu desa terpencil. Semakin jauh, jalanan semakin sempit. Aspal berubah kasar, lalu jalan licin. Kiri kanan dipenuhi pepohonan tinggi. Mahesa menelan ludah. Paman, masih jauh? Kok kayak nggak sampai-sampai ya? Paman Wildanto menjawab tanpa menoleh. Jangan banyak bicara, fokus saja. Nanti Paman kasih tahu kalau sudah sampai. Tugasmu itu menyetir, Paman yang mengantar. Baik, Paman, maaf. Mahesa membawa laju mobil hingga akhirnya pelan-pelan pinta Paman Wildanto, tubuhnya condong ke depan. Mahesa mengurangi kecepatan yang tak seberapa itu jadi lebih merayap. 50 meter kemudian, Wildanto mengangkat telunjuk mengarah ke kanan. Mahesa mengikuti arah petunjuk itu tanpa bicara, memutar setir dan memasukkan mobil ke halaman tanah becek. Belum sempat Mahesa mematikan mesin, pintu rumah berdinding bambu itu terbuka perlahan. Wajah Mahesa yang sejak sampai tertuju ke arah itu langsung menegang, matanya tak berkedip. Dari dalam muncul seorang perempuan tua, rambutnya putih seluruhnya, digelung asal, mengenakan kebaya hitam dan tapi jarik, tubuhnya bungkuk, tangan kirinya memegang tongkat. Nah, itu namanya Mbah Muntilan. Dia itu juru kunci yang selama ini Paman datangi, mengantarkan orang-orang yang sudah mentok kayak kamu, ujar Paman Wildanto yang memang berprofesi sebagai penunjuk jalan pintas. Mahesa mengangguk, meraba tengkuk yang mendadak dingin.
Dari balik kaca, dia bisa melihat jelas sepasang mata Mbak Muntilan menyipit, menembus kaca, menatap lurus ke matanya. Bibir Mbak Muntilan melengkung, warnanya merah karena makan susur atau sirip pinang yang dicampur tembakau kinangan. Ono dayo meneh, syukur tugasku ora tau entek Kanjeng Gusti, ucap Mbak Muntilan pada sosok agung yang terhubung dengannya. Sugeng rawuh Cak Bagus, desis Mbak Muntilan, suaranya gemetar faktor usia. Dia memutar gumpalan tembakau kinangan di dalam mulut, menyapu giginya yang merah kehitaman. Lalu tubuh tua Mbak Muntilan terguncang oleh tawa. Begitu berhenti, wajahnya memaling ke samping. Dia membuang ludah, lalu matanya kembali menembus kaca. Mahesa menelan ludah, berusaha membasahi kerongkongan yang mendadak kering. Tangannya dingin bertumpu di atas setir. Sementara Paman Wildanto justru tersenyum tipis, santai, ekspresinya seperti bertemu kenalan lama. Ayo turun, itu kamu sudah ditunggu sama Simbanya. Kita sudah sampai, Mahesa, ujar Paman Wildanto. Ia mendahului keluar begitu saja. Setelahnya brak, membanting daun pintu keras. Tubuh Mahesa tersentak kaget, refleks menggembungkan pipi. Sebelah tangannya mengusap dada yang mendadak berdebar. Namun bersamaan dengan itu, hinaan orang tuanya kembali terngiang, membuat tangannya bergerak sendiri membuka pintu. Begitu kedua kaki Mahesa menapak tanah basah di halaman itu, nawaitunya makin mantap mengambil jalan pintas. Sugeng rawuh Cak Bagus, sapa Mbak Muntilan begitu Mahesa berdiri di hadapannya. Iya Mbak, balas Mahesa terbata. Pas, bagus tenan, desis Mbak Muntilan memuji. Matanya menyapu wajah tampan Mahesa, lalu ke bawah, ke atas lagi. Hidung bangir, rangkokoh, tubuh atletis, tinggi proporsional, semuanya sempurna. Di samping, Paman Wildanto mengarahkan jempol ke Mahesa yang meliriknya. Pujian itu bertanda awal jalan keinginan mulus. Ayo masuk, jangan berdiri di luar koyo orang tersesat, ucap Mbak Muntilan. Paman Wildanto menoleh lengan Mahesa untuk ikut masuk. Mereka duduk di bangku kayu panjang, menghadap satu kursi tunggal yang lebih tinggi khusus tuan rumah. Disitulah Mbak Muntilan duduk lebih dulu. Ia menatap Mahesa lama, menilai sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Jadi ini yang kamu bawa, ujar Mbak Muntilan. Paman Wildanto menjawab bangga. Ya Mbak, ini ponakan saya sendiri, namanya Mahesa Bramantio, anak dari kakak kandung saya. Dia datang ke sini bukan tanpa alasan. Dia sedang benar-benar butuh jalan keluar. Mbak Muntilan mencondongkan tubuh ke arah depan. Sekarang kamu sendiri yang bicara. Apa tujuanmu datang ke sini? Jangan muter-muter. Saya tidak suka basa-basi. Wildanto melirik Mahesa, memberi syarat kecil. Ya, sekarang waktumu. Mahesa menatap Mbak Muntilan. Saya datang ke sini karena sudah tidak punya jalan lain, Pak. Saya ingin berhasil, ingin punya uang yang banyak untuk melunasi semua utang saya dan membuktikan kalau saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Mahesa diam setelahnya. Paman Wildanto mengambil alih. Dia ini sudah mentok, Mbah. Semua cara sudah dicoba, tidak ada yang berhasil. Makanya saya bawa ke sini. Saya ingin minta bantuan panjenengan menjadi perantara agar keinginannya bisa tercapai dengan cara yang lebih cepat. Tunggu di sini, saya siapkan semuanya. Mbak Muntilan berdiri dengan bantuan tongkat. Dia berjalan masuk ke dalam ruangan. Keringat dingin mulai muncul di pelipis Mahesa. Dia mengusapnya pelan dengan punggung tangan. Di dalam bilik ada suara-suara aneh yang membuatnya merinding.
Sementara Paman Wildanto justru santai, menyulut rokok, menghisap dalam-dalam, lalu mengembuskan asap ke atas. Tak lama kemudian, Mbah Muntilan kembali sudah membawa berbagai perlengkapan. Kembang setaman dalam wadah pincuk daun pisang, selendang putih, kuning dan biru yang dilipat rapi, kain jarik baru sekaligus sesaji seperti pisang, telur dan dupa. Semua itu disimpan di atas talam warna emas, diletakkan di meja. Lalu Mbah Muntilan mengambil kain jarik, mengulurkannya ke arah Maesa. "Kamu ikut ke belakang sekarang juga." Maesa meraih kain jarik itu, lalu mengikuti Mbah Muntilan ke belakang rumah setelah mendapat kode dari Paman Wildanto. Di belakang rumah, Mbah Muntilan berhenti. Ia menoleh ke arah Maesa dan memerintah, "Lepas baju kamu." Maesa membuka baju perlahan, berdiri dengan tubuh telanjang diterpa angin malam. "Masuk ke kamar mandi itu, sucikan dirimu, Bagus," lanjut Mbah Muntilan. Dia menunjuk piring bambu dekat pohon bambu. Pandangannya tak bisa beralih saat Maesa berjalan ke sana sambil memegangi kain jarik. Begitu di dalam, Mahesa langsung mengguyur tubuh dari air pancuran. Beberapa menit kemudian, dia keluar dengan tubuh basah. Kain jarik sudah melilit di pinggangnya. Saat kembali, Paman Wildanto sudah menunggu dengan wajah yang serius. Tanpa banyak kata, mereka bertiga keluar. Mbah Muntilan memimpin di depan, membawa lampu gantung berayun di tangannya. Cahaya kuning redup itu menjadi satu-satunya penerangan di tengah jalan setapak yang gelap. Sementara Paman Wildanto menjunjung talam pertengkapan ritual. Mereka menembus jalan becek tanpa alas kaki. Tidak ada suara lain selain langkah mereka dan hembusan angin. Semakin lama, suara ombak mulai terdengar. Awalnya samar, lalu semakin keras. Akhirnya mereka sampai di pesisir. Hamparan batu karang terbentang di ombak. Ombak menghantam keras, memecah kesunyian malam. Angin laut berembus kencang, membuat kain jarik yang dipakai Maesa berkibar pelan. Tepat di bibir pantai, langkah Mbah Muntilan berhenti, meletakkan lampu di atas batu datar, lalu duduk bersimpuh, menyalakan dupa, ditancapkan. Asap melingkar, diterbangkan angin. Sesaji lainnya ditata menghadap laut. Tak butuh waktu lama, angin kencang datang. Mbah Muntilan menangkup tangan di depan dada tanda hormat. Dia menunggu bertanda alam itu. Sesaat kemudian sebelah tangannya melambat, memberikan kode pada Mahesa yang berdiri di belakang. Begitu duduk di hadapan, Mbah Muntilan mengambil selendang 3 warna, melilitkan ke pinggang Mahesa, membuat aura gagahnya terpancar. Setelahnya, Mbah Muntilan mengulurkan sebelah tangannya agar digapai. Mahesa menerima, menggenggam. Sentuhan itu membuat jantungnya berdetak semakin cepat. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Ombak menghantam batu dengan suara yang lebih keras. Sementara di belakang, Wildanto hanya berdiri diam mengawasi. Mbah Muntilan berdiri, menuntun langkah Mahesa menuju tepian ombak yang menggulung. Di sana, Mbah Muntilan berhenti, mengucapkan kalimat yang sama. "Nyuwun sewu para leluhur ingkang ketinggalan boten ketinggal. Kula nyuwun pangapunten menawi ruwah kala keganggu. Kula nyuwun pangapunten menawi rawuh kula ganggu. Kula rawuh kanthi niat ingkang sampun mantep. Nyuwun idin buka lawang ingkang kependhem mlebet ing alam ingkang boten ketingal menawi diparingi idin. Kula badhe mlebet, menawi boten kula badhe mundur kanthi tentrem." Ya, Mbah Muntilan berpamitan pada para leluhur yang tak terlihat. Intinya, berpamitan masuk bila diterima, dan bila tidak dibukakan pintu maka akan mundur. Dan tiba-tiba, ombak yang tadinya menggulung-gulung itu menyisi, menampakkan jalan kaca yang panjang.
Mbah Muntilan menggenggam semakin erat jemari Mahesa, lalu berjalan beriringan. Kemudian ombak yang tadi terbelah memberi jalan sepenuhnya. Langkah Mahesa semakin masuk ke tengah lautan. Ombak di kiri kanan yang menyisi membentuk gunung. Setelah melewati jalur kaca itu, tiba-tiba pijakan berubah hamparan karpet hijau di bawah cahaya bulan. Tubuh Mahesa tersentak saat tiba-tiba di hadapannya berdiri dua sosok penjaga tinggi berbusana tradisional kerajaan. Wajah mereka tegas, di tangan masing-masing tergenggam janur segar. Salah satu dari mereka melangkah mendekat. Tanpa sepatah kata, janur itu diayunkan perlahan dari bawah kaki Mahesa naik ke dada hingga ke wajah. 7 kali dilakukan dengan janur yang berbeda. Tak ada perubahan. Janur itu tetap segar, tidak layu dan tidak menghitam. Kedua penjaga itu saling bertukar pandang, lalu serentak menunduk hormat. "Diparingidin, Sugeng Rawuh," ucap salah satunya. "Panjenengan dipun tampi," sambung penjaga yang lain berbarengan. Mereka memberi jalan menyisi ke samping. 2 orang pria yang jauh lebih tegap dan berwibawa muncul, mengarahkan jempolnya ke dalam kode Mahesa dipersilakan masuk. Sementara Mbah Muntilan tetap berdiri di batas itu. 12 dayang-dayang cantik muncul. "Derek Kanjeng," ujar salah satu dari mereka sambil menghamburkan kembang 7 rupa ke tubuh Mahesa, lalu menggiring Mahesa masuk lebih dalam. Semakin jauh melangkah, suasana berubah menjadi keraton agung. Tiang-tiang berukir tinggi berkilau. Jantung Mahesa berdegup semakin keras, sampai akhirnya mereka berhenti di depan sebuah pintu besar berukir. Perlahan pintu emas itu terbuka, dan di sanalah Mahesa melihatnya, seorang perempuan berdiri anggun di tengah ruangan. Kecantikannya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wajahnya teduh, matanya dalam seperti samudra, kulitnya bercahaya, rambutnya panjang terurai bagai ombak menyapu lantai. Aura yang terpancar itu membuat Mahesa menunduk tanpa sadar. Lututnya hampir lemas saat salah satu dayang berbisik di telinganya, "Nyai Ratu, penguasa Samudra Kidul sudah menunggu." Mahesa dituntun masuk ke dalam kamar itu, lalu para dayang-dayang mundur dan keluar menutup pintu. Perempuan itu, Nyi Roro Kidul, tersenyum tipis. Perlahan tangannya terangkat menyentuh dagu Mahesa, mengangkat wajah tampan itu agar berani menatapnya. Yang terjadi setelah itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Yang jelas, Mahesa merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Mahesa duduk di tepi ranjang. Di hadapannya, sang ratu berdiri menatapnya dengan senyum manis, mulai menanggalkan satu persatu selendang, berikut hiasan kebesarannya sampai tanggal sepenuhnya. Begitu selesai, Nyai Ratu tersenyum manis sekali. Telunjuknya menyapu wajah Mahesa. Ia berucap, "Saiki kowe wis dadi kagunganku, Kang Mas Mahesa. Rezekimu akan mengalir, uang akan datang seperti air yang tak pernah kering, kesempatan akan terbuka seperti langit tanpa batas. Nanging seliramu dadi duweku selawase." Nyai Ratu meniup wajah Mahesa yang hanya terpaku, tubuhnya bermandikan peluk. Begitu sudah selesai, para dayang kembali masuk, lalu menunduk hormat. "Antarkan suamiku kembali," ucap Nyai Ratu. Mereka menggiring Mahesa seperti awal, berhenti tepat di mana Mbah Muntilan menunggu. Namun perjalanan pulang berbeda. Mereka tidak berjalan. Sebuah kereta kencana muncul, ditarik oleh makhluk yang bentuknya samar di balik kabut. Mahesa duduk gagah bersebelahan dengan sang ratu, tak ada kata-kata. Sampai akhirnya kereta itu berhenti di bibir laut. Mahesa turun perlahan, begitu juga Mbah Muntilan.
Begitu kaki mereka menapak pasir, belum sempat mereka menoleh, kereta itu perlahan menghilang bersama sosok sang ratu. Sementara itu, di atas batu karang, Paman Wildanto berdiri dengan nafas tertahan sejak tadi, wajahnya pucat pasi. Begitu melihat Mahesa muncul, ia langsung mengusap dada. Alhamdulillah, berhasil. Di sisi lain, Muntilan menepuk pundak Mahesa. Wis kena bulan, Bagus. Mahesa langsung sadar sepenuhnya, terlebih Paman Wildanto muncul dan langsung menepuk baunya. Selamat Mahesa. Paman sudah was-was. Paman pikir kamu sudah tidak berjaga. Mahesa ingin bertanya, tapi tertahan oleh suara Mbak Muntilan. Wes rampung, ayo balik. Mereka kembali menyusuri jalur yang sama. Mahesa berjalan di belakang, tubuhnya masih memakai kain jarik dan selendang 3 warna. Sementara Paman Wildanto berkali-kali menoleh, memastikan Mahesa masih mengikuti. Tak lama kemudian, mereka tiba. Begitu sampai di dalam, Mahesa langsung mengenakan kembali pakaian lengkap, sementara Paman Wildanto duduk santai di bangku kayu, menyalakan rokok putus nyambung. Mahesa kemudian merogoh tas. Dia mengeluarkan amplop tebal yang sudah dipersiapkan sebagai mahar, lalu mengulurkannya pada Mbak Muntilan. Ini Mbak, sedikit tanda terima kasih dari saya, ucap Mahesa sopan. Mbak Muntilan menerima dengan kedua tangan, tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang merah kehitaman. Matur nuwun, Bagus, rezekimu bakal luwih gede. Mbak Muntilan menepuk pelan bahu Mahesa. Yen wis sugih tenan, ojo lali sowan, ojo nganti lali dalanmu dhewe, Bagus. Mahesa mengganggu hormat. Nggih, Mbah. Saya tidak akan lupa dari mana dapat jalan. Tak lama, mereka pamit. Mobil kembali melaju meninggalkan desa terpencil itu. Di dalam mobil, hening cukup lama, hingga akhirnya Mahesa membuka suara. Paman, saat Wildanto santai, mulutnya tak berhenti menghisap rokok meski di dalam mobil. Tadi Paman bilang aku masih berjaga. Wildanto menoleh sekilas, lalu kembali menatap jalan menjawab acuh. Ya, memang syaratnya begitu. Mahesa menoleh cepat, ia protes. Kalau begitu, kenapa Paman tanya dulu ke aku sebelumnya? Refleks, Paman Wildanto menggaruk tengkuk sedikit kikuk dan setengah berkelit, ia menjawab. Yaitu, lidah Paman gak kesampean. Maaf ya. Mahesa langsung berdecak, wajahnya sedikit kesal. Bayangan kemungkinan terburuk membuat bulu kuduknya meremang. Kalau aku sudah pernah, mungkin aku nggak akan bisa pulang dengan nafas di badan. Lain kali, jangan ceroboh begitu, Paman. Dengus Mahesa, ia tetap kesal. Wildanto tersenyum tipis tanpa menyangkal. Mobil terus melaju menembus malam. Sesampainya di rumah Paman Wildanto, mobil berhenti. Sudah, istirahat dulu. Tapi kalau mau langsung pulang juga nggak apa-apa, ujar Wildanto. Mahesa menggeleng. Aku langsung ke toko saja, Paman. Wildanto mengusap-ngusap punggung sang keponakan. Ya sudah, hati-hati di jalan. Semoga sukses dan harus. Mahesa mengamini, lalu kembali menjalankan mobilnya menuju toko. Waktu berlalu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dan perlahan, kemudahan dan rezeki yang tak putus seperti air mengalir dijanjikan itu mulai terlihat nyata bentuknya. Warung milik Mahesa yang dulu sepi, sekarang berubah drastis. Pembeli berdatangan tanpa henti, antrean mengular bahkan sebelum warung dibuka. Uang mengalir, hutang terbayar, usaha terkembang, cabang baru perlahan mulai dibuka, dan tanpa terasa setahun berlalu. Pagi itu, Mahesa berdiri tegak di samping sebuah mobil mewah, Toyota Land Cruiser hitam mengkilap. Di sebelahnya, Paman Wildanto bersandar santai di Toyota Alphard milik keluarga. Kita berangkat sekarang.
Tanya Paman Wilato bangga. Mahesa menarik nafas panjang, menatap lurus ke depan. Ya Paman, sudah waktunya. Akhirnya, dua mobil mewah itu melaju menuju Solo dan akhirnya memasuki pelataran rumah joglo besar. Pintu rumah terbuka. Sutrisno keluar, matanya memicing menatap satu mobil mahal yang terparkir sejajar. Kerutan muncul di dahinya melihat plat dealer masih terpasang. Wildanto turun lebih dulu dari Alphard, membuat alis Sutrisno mengkerut dan detik berikutnya matanya membelalak. Mahesa turun dari mobil Land Cruiser dengan langkah tenang, penampilannya rapi, aura percaya dirinya jauh berbeda dari 1 tahun yang lalu. Jelas kelihatan mapan dan sukses sebagai wirausahawan. Mahesa, gumam Sutrisno tak percaya. Itu kamu, Nang? Mahesa tak menjawab. Ia melangkah mendekat tanpa ragu, langsung meraih tangan ayahnya, mencium tangan itu dengan takzim. Sutrisno terpaku, belum sempat berkata apa-apa, Mahesa sudah lebih dulu masuk ke dalam rumah. Sukesi yang baru muncul langsung berhambur memeluk, namun Mahesa tidak memberi banyak waktu. Ia lekas duduk, membuka tasnya. 3 bundel uang tunai dikeluarkan, disusun rapi di atas meja jati yang waktu itu menjadi saksi runtuhnya harga diri dan imannya. Ini Pak, Bu, uang yang dulu saya pinjam, saya kembalikan. 150 juta, tutur Mahesa. Dia mendorong uang itu sedikit ke depan. Dan ini sisanya, sebagai tanda terima kasih saya. Totalnya 300 juta. Tambahnya tanpa mengurangi rasa hormat. Sutrisno terdiam. Sukesi menutup mulut karena tak percaya. Mahesa kemudian mengeluarkan satu lagi kunci mobil yang tadi dikembalikan Paman Wildanto. Dia meletakkannya di atas meja. Mobil Alphard itu untuk Bapak saja, ucap Mahesa. Ya, Mahesa mengembalikan yang bukan haknya. Dulu mobil itu diberikan padanya untuk mempermudah langkah. Merasa bangga, Sukesi duduk di samping, memeluk Mahesa erat. Anakku, kamu berhasil. Ibu bangga sekali. Namun Mahesa perlahan melepaskan pelukan itu tanpa kata, lalu berdiri. Saya pamit Pak, saya pamit Bu. Tanpa menunggu jawaban, Mahesa menunduk hormat, berbalik melangkah keluar. Sutrisno dan Sukesi yang masih terbengong-bengong segera menyusul. Berhenti di teras. Di sana hanya bisa berdiri membisu. Sementara Wildanto berdiri santai di samping. Akhirnya Sutrisno menatap adiknya dan bertanya, apa yang kamu lakukan padanya? Namun Wildanto cuma tersenyum tipis, lalu menyusul masuk ke dalam Land Cruiser milik Mahesa. Mesin dinyalakan. Tak lama mobil melaju meninggalkan rumah joglo besar itu. Setelah lambaian tangan dan klakson berbunyi, Mahesa kembali ke Ngawi, Jawa Timur, meninggalkan 2 orang tua yang hanya mampu menatapnya menjauh, bukan dengan bangga, melainkan dengan sesal yang terlambat mereka sadari. Rupanya kerasnya tuntutan mendorong anak mereka sendiri ke jalan yang lebih gelap. Dan pada akhirnya bukan hanya Mahesa yang tersesat, melainkan juga orang tuanya. Selesai. Luar biasa kisah dari Jenar Moksa. Dapat banget feel-nya ya. Aduh, apalagi ketika Mahesa dimarah-marahin tuh sama orang tuanya tuh. Aduh, kayak gimana ya? Seorang anak dibantai. Mungkin maksud daripada orang tua Mahesa ya, ayah maupun ibunya itu baik. Jadi untuk menggojlok Mahesa agar menjadi pribadi yang lebih kuat ke depannya nanti. Karena apa ya? Saya juga ngerasain tuh sama orang tua dihajar terus. Tapi alhamdulillah akhirnya kita rasakan itu di masa dewasa. Jadi waktu kecil kayak waktu menjelang peralihan lah ya, dari remaja ke dewasa tuh kayak, kok gue salah mulu ya. Tapi ternyata gojolokan orang tua itu sangat berarti ketika sudah mengarungi kehidupan, apalagi berumah tangga yang sangat keras. Waduh, nah ini mungkin ya maksud dari orang tua Mahesa seperti itu. Tapi disalah artikan oleh Mahesa. Ini menurut pendapat saya ya. Sehingga akhirnya dia menemui Paman Wildanto, curhat tuh sama pamannya.
Malah diajak deh ke pinggir laut ya kan sama Mbak Muntilan, sampai akhirnya dia melepas keperjakaannya kepada sang penguasa Laut Selatan. Tapi di situ dia sukses. Diganti Land Cruiser teman-teman, Alphardnya dibalikin ke orang tuanya, dia pakai Land Cruiser. Waduh, hampir kurang lebih 2 miliar ya harganya ya. Land Cruiser keren-keren banget ya. Alphard aja udah mahal ya. Dan di sini mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya nih, kok bisnis warung pecel sampai bisa begitu? Maksudnya dia pengusaha warung nasi pecel ya, yang mungkin konsepnya mewah dan beberapa cabang tersebar, dan juga memang di sini perlu digarisbawahi bahwasanya Maesanya udah kaya dari awal karena waktu dia merantau aja dikasih modalnya mobil Alphard. Maesa, Anda itu punya mobil Alphard, walaupun punya orang tua kan bisa tuh digade dulu kayak di apa kayak nggak perlu tuh Anda sampai jual sesuatu yang berharga. Aduh, Maesa, tapi semoga dibukakan pintu hatinya Maesa ya, dan juga bisa menjadi pembelajaran terutama untuk kita sebagai orang tua agar tahu dulu nih kekuatan mental anak seperti apa, karena anak nggak bisa disamain ya, seluruh anak itu kan beda-beda gitu. Jadi cara penanganannya juga mungkin berbeda-beda ya. Jadi ada yang kuat mentalnya ketika digojlok, ada yang lemah, atau ada yang semakin digojok semakin liar seperti Maesa ini. Oke, semoga kita semua bisa mengambil hikmah baik dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat Jenar Moksa, terima kasih banyak, kisahnya keren pakai banget. Tunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman yang suka bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga jangan lupa diklik. Dan bisa dong dibantu di-share link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.